Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan. Eh, Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Teguh Hendri. Saya sebagai seorang trainer dan juga terapis profesional tersertifikasi BNSP di Gusmus Terapi. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya ingin sharing, ingin berbagi bagaimana salah satu konsep kesehatan ya yang justru malah di dalam keilmuan ini kita diajarkan bahwa 5 prinsip kehidupan di dalam Gusmus Terapi itu dari mulai spiritual, sosial, kemudian edukasi, dan yang keempat itu healthy, ya, yang terakhir finansial. Nah, kita akan berfokus kepada healthy. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, apalagi kita sebagai seorang terapis. Nah, kita sering memberikan pemahaman, sering memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai konsep sehat. Berbagai macam pakar kesehatan, juga undang-undang, juga dari WHO banyak menyampaikan pengertian atau definisi daripada sehat itu apa sih? Nah, nah, tapi secara umum saya bisa simpulkan dari berbagai macam pengertian di atas bahwa definisi daripada sehat adalah suatu keadaan atau kondisi di mana atau yang paripurna di mana secara fisik ya itu tubuh itu berfungsi optimal ya bebas dari penyakit. Kemudian secara mental pikiran jernih, emosi stabil, spiritual, memiliki nilai dan tujuan dan juga ketenangan atau kedamaian hati, sosial mampu berinteraksi dan kemudian produktif, bisa bekerja, belajar dan juga berkarya. Nah, sementara definisi sakit itu adalah kebalikan dari apa yang disampaikan tadi dalam definisi sehat. Itu menurut pakar ya, pakar kesehatan di dunia ya. Nah, ketika kita mempelajari keilmuan Gusmus terapi, sebetulnya kita memiliki konsep sehat secara kita ya. Gusmus terapi, versi dari Gusmus terapi. Nah, konsep sehat dalam rumusan Gusmus Raksa Jasad atau di dalam konsep terapi kabuyutan bawah datala adalah terjaganya keseimbangan jasad dan jiwa sehingga manusia bisa hidup bahagia berdasarkan pedoman ilmu jaga jasad ku pikiran jeung jiwa. Jaga jasad ku pikiran anu pinuh ku keyakinan numutkeun petunjuk ilmu. Nah, itu konsep bagaimana sehat menurut versi Gusmus Raksa Jasad atau terapi kabuyutan Nabawa Datala. Sebagaimana kita ketahui bahwa 4 pola yang menjadi sumber masalah atau berpengaruh terhadap konsep sehat kita adalah pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan mengulas sedikit mengenai konsep pola pikir ya di dalam terapi kabuyutan dan bawah datala. Kita tahu bahwa pola pikir terbagi dua jenis. Pola pikir yang fix ya dan pola pikir yang berkembang. Nah, bedanya apa? Pola pikir yang fix itu dia membawa karakter bahwa meyakini bahwa bakat, kecerdasan, kemampuan karakter itu sudah fix, tidak bisa dirubah. Berarti dia mengesampingkan adanya faktor kerja keras, berlatih, dan juga belajar. Sehingga kecenderungannya orang itu akan lebih mengambil sikap pesimis dan juga negative thinking, tidak mau berkembang. Akan berbeda dengan pola pikir yang berkembang atau growth mindset. Merupakan pola pikir yang menjadi bahwa bakat dan kecerdasan dari bawaan itu memang berdasar ya. Yang itu bisa kita kembangkan dan bisa kita tumbuhkan melalui proses pendidikan, melalui proses pelatihan. Sehingga cenderung dari pola pikir seperti ini lebih kepada positive mindset, ya, berpikir yang positif. Nah, kita tahu bahwa pola pikir kita dipengaruhi oleh beberapa hal ya, pengalaman masa lalu, kemudian lingkungan, kultur, genetik, komunikasi dan media. Salah satu contoh di komunikasi dan media, apa yang kita serap dari media itu bisa mempengaruhi kondisi pikiran kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat potensi dari pola pikir kita bisa mengganggu kesehatan tubuh kita bisa lihat dengan metode raksa jasad. Ya, satu kali pendeteksian dengan metode raksa jasad di mana ditemukan ada 3 organ atau lebih yang terasa, maka itu bisa dikatakan yang menjadi akar masalah adalah pola pikir. Sehingga
ketika kita melakukan pengecekan raksa jasad, itu ditemukan ada 3 organ atau lebih, ya maka itu menandakan seseorang atau PJL tersebut sedang mengalami gangguan atau akar masalah pada pola pikirnya. Di mana sering terjadi keluhan yang muncul adalah keluhan ya, terjadinya banyak keluhan. Apa yang dirasakan oleh tubuhnya, banyak yang dirasakan. Perasaannya lebih sensitif dan takut yang berlebihan sehingga timbul paranoid ya. Penting bagi kita selalu berpikiran positif, menjaga keselarasan antara pikiran dan jiwa agar tercipta keseimbangan sistem di dalam tubuh kita. Nah, bahwa adalah raksa jasa adalah ilmu yang mempelajari cara menjaga dan memelihara tubuh agar mencapai keseimbangan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan optimal secara pasti alam dan budaya berdasarkan tradisi dengan prinsip ketuhanan, penataan, dan perbaikan sistem tubuh. Demikianlah sedikit sharing yang bisa saya sampaikan mengenai konsep sehat ala Gusmus terapi atau terapi kabuyutan Nabawadatala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Yuk, mari kita jaga kesehatan dan sama-sama mengamalkan keilmuan Gusmus terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.